Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sungguh kita patut mengucap syukur jika kalau kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah online. Mari kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat satu lagu pujian. Mari ikut memuji Tuhan. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Memuji Tuhan, menyanyi haleluya. Kita akan menerima berkat waktu memuji Dia. Terima kasih Tuhanku untuk perlindungan-Mu, untuk hari baru yang indah. Ikut memuji Tuhan, menyanyi haleluya. Kita akan menerima berkat waktu memuji Dia. Terima kasih Tuhanku untuk keselamatanku, dosaku telah dihapuskan. Mari ikut memuji Tuhan, menyanyi haleluya. Kita akan menerima berkat waktu memuji Dia. Terima kasih Tuhanku untuk kemurahan-Mu yang memberi kami hidup baru. Mari ikut memuji Tuhan. Mari ikut memuji Tuhan, menyanyi haleluya. Kita akan menerima berkat waktu memuji Dia. Terima kasih Tuhanku untuk perbuatan-Mu, Engkau Tuhan yang maha besar. Ibadah Minggu pada pagi hari ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudari sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Nats pembimbing ibadah, saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur pasal 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali dan lanjut ibadah saya serahkan kepada pemimpin ibadah.
Jemaat Tuhan, sungguh kasih setia Tuhan yang kita rasakan lebih tinggi dari langit biru, dan kebaikan Tuhan yang telah Ia nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari kita tetap percaya teguh kepada Tuhan untuk memegang kendali atas hidup kita. Kita hantar doa-doa syafaat kita dengan menyanyikan satu lagu pujian, Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kita pujikan sekali lagi, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya mengajak kita semua untuk menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan membawa segala pergumulan hidup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami.
tidak pernah meninggalkan kami, terlebih ketika kami diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan dan persoalan hidup. Di tengah-tengah situasi pandemi secara khusus, kami mengalami kehidupan yang semakin berat dan tidak menentu. Tetapi kami sungguh bersyukur karena kalau kami melihat keberadaan kami semua sampai saat ini, kalau kami ada sebagaimana ada saat ini, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Pun ketika Tuhan izinkan kami mengalami sakit penyakit, kami juga yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan iman yang mantap saat ini kami kembali datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menyerahkan semua pergumulan-pergumulan hidup kami kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan melihat keberadaan kami satu persatu. Mungkin saat ini kami sedang berhadapan dengan persoalan di dalam keluarga kami, persoalan di dalam rumah tangga kami, hubungan-hubungan yang kurang baik, yang tidak harmonis di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Kalau saat ini ada di antara kami yang tengah menghadapi persoalan ekonomi, persoalan keuangan di tengah-tengah keluarga kami juga datang kepada Tuhan mohon pertolongan-Mu. Kalau ada saat ini kami tengah menghadapi persoalan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami yang juga mengalami kemunduran oleh karena situasi, kiranya Tuhan juga menolong kami. Dan ada banyak persoalan-persoalan yang tidak dapat hamba ungkapkan saat ini Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan mengetahui. Oleh karena itu kepada kami semua yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan melawat kami dan Engkau akan menolong kami, melepaskan kami dari setiap pergumulan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang menderita sakit. Mereka yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit oleh karena menderita berbagai sakit penyakit. Mungkin ada juga di antara kami yang menderita virus COVID-19. Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Tuhan melawat kami satu persatu. Khususnya kami yang senantiasa berdoa, yang senantiasa berseru, berharap dan memohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau akan melawat mereka. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, mujizat kesembuhan akan menjamah tubuh mereka yang sakit. Sehingga yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hati mereka tetap memuliakan nama Tuhan apapun keadaan dan kondisi mereka. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan untuk keberadaan kami, gereja kami, GKMI Pati ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Biarlah setiap komponen yang ada di dalam GKMI Pati ini dapat bersinergi dengan baik untuk dapat membangun persekutuan, untuk dapat melayani Tuhan, untuk menyaksikan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah komunitas kami maupun di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan biarlah gereja kami ini boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah keterbatasan oleh karena pandemi. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami. Tuhan akan memberikan semangat kepada pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan juga akan memberikan semangat kepada seluruh jemaat Tuhan untuk selalu mendukung dalam setiap pelayanan, baik dalam doa maupun terlebih lagi di dalam keterlibatan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dan secara khusus kami mendoakan untuk upaya-upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah kami untuk mengatasi situasi pandemi ini. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dan Tuhan memberkati. Biarlah setiap upaya boleh menghasilkan hasil yang baik. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini, sehingga dapat terbebas, dapat terlepas dari situasi pandemi ini. Kami mendoakan dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk upaya pemulihan ekonomi di negara kami ini. Biarlah Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya niat baik dari pemerintah kami untuk dapat memulihkan ekonomi di negara kami ini
akan dapat terwujud oleh karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Kami mendoakan dan menyerahkan juga untuk Kabupaten Pati, Kota Pati, tempat kami tinggal, hidup dan berkarya. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa dan permohonan kami. Kami mohon dengarkan dan kabulkanlah. Kami bawa semuanya hanya di dalam satu nama. Nama yang ajaib. Nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang bertemakan berlindung kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan dengan sekali lagi memuji namanya. Kita pujikan, nyanyi dan bersoraklah. Pujikan sekali lagi, Yesusku penyelamatku, tiada seperti Engkau. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernama
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus memohon berkat dan pertolongannya. Kita berdoa. Kini tibalah saatnya bagi kami ya Tuhan untuk duduk dengan diam, duduk dengan tenang, membuka hati kami, mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu, kiranya Engkau menolong kami agar kami sungguh-sungguh dimampukan untuk mendengarkan dengan hati dan memahami firman Tuhan ini, menyimpannya di dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan memberitakan maupun kami semua yang akan mendengarkan, sama-sama kami akan diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang mendasari khotbah pada minggu pagi ini dari Mazmur 121. Kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pandemi yang diperlukan tubuh adalah perlindungan yang kuat. Perlindungan dari serangan virus. Dan untuk itu salah satu yang dilakukan adalah memperkuat daya tahan tubuh kita. Orang mengatakan bahwa kita harus menjaga imunitas kita, daya tahan tubuh kita. Nah, di sini Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, daya tahan ini menjadi perisai. Daya tahan ini menjadi pelindung tubuh kita. Dan tentunya daya tahan ini akan diperkuat dengan makanan yang bergizi. Jadi kita makan makanan yang baik, kita minum vitamin-vitamin, kita menggalakkan, kita meningkatkan olahraga. Kita berolahraga, kita melakukan tindakan berjemur ya. Pada waktu-waktu tertentu kita berjemur. Ya, dan tentunya yang sangat penting adalah vaksin. Ya, kita mau divaksin. Nah, dengan berlapis-lapis perisai itulah kita melindungi tubuh kita dari serangan virus. Kita berharap Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan bahwa perisai-perisai itu akan memberikan perlindungan yang kuat, yang aman bagi kita. Nah, membahas tentang pelindung, maka sesungguhnya bukan hanya tubuh di masa pandemi yang membutuhkannya. Sebagai insan, sebagai makhluk yang lemah dalam menjalani kehidupan, kita juga butuh yang namanya perlindungan yang kuat. Sebab kita tahu bahwa hidup itu tidak selalu mudah, hidup kita ini tidak selalu mulus. Ada banyak hal dalam hidup itu terasa mencemaskan. Kita semua pasti pernah merasakan bagaimana kita cemas, takut. Semuanya mengancam kehidupan kita. Semua itu menekan kita. Banyak membuat kita merasa kecil hati dan tidak sedikit yang ingin menyerah. Di saat-saat
itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita sadar bahwa kita membutuhkan perisai hidup. Kita membutuhkan pelindung kehidupan. Dan tidak salah Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, jika ada orang yang merasa bahwa perlindungan dan keamanan itu datangnya dari hal finansial. Ya, ada jaminan finansial, tidak salah. Malah seharusnya setiap insan memang harus berjuang untuk menyejahterakan dirinya dan keluarganya. Dan bahkan sesamanya dan bahkan masyarakat. Itu adalah perjuangan yang mulia. Dan memang perencanaan keuangan yang baik itu diperlukan untuk melindungi diri kita dari kegoncangan ekonomi yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dapat terjadi tanpa kita duga. Seperti pandemi saat ini. Pada masa-masa PPKM misalnya. Bagaimana jika tidak ada kesiapan dalam situasi seperti ini? Bagaimana jika tidak ada perisai dan pelindung? Tentu akan segera oleng daya hidup kita. Tidak salah juga Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan jika ada yang beranggapan bahwa pendidikan yang cukup, keterampilan dan keahlian itu akan menjadi pelindung kita dalam menjalani hidup. Sebab itu semua dapat menjadi sumber kehidupan yang menjanjikan. Ada juga yang menjadikan jabatan sebagai kekuatan perlindungan untuk kehidupan berjalan dengan baik, aman dan sejahtera. Saya katakan semua itu tidak salah. Ada banyak betulnya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tetapi itu semua belum cukup. Itu semua tidak cukup. Mengapa itu semua belum cukup Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan? Sebab semua hal yang kita anggap sebagai pelindung tadi tetaplah sesuatu yang mengandung ketidakpastian juga. Jadi dalam semuanya itu ada yang namanya ketidakpastian. Sepasti-pastinya uang, sepasti-pastinya jabatan, pendidikan, itu semua masih dipengaruhi oleh banyak hal Bapak Ibu dan saudara-saudari. Karena itu hanya merupakan upaya. Itu adalah ikhtiar kita sebagai insan untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan hidup. Tetapi dalam upaya itu jangan lupakan yang paling penting. Bahwa perlindungan sejati kita itu adalah Tuhan. Sang pemilik dan penguasa kehidupan itu sendiri. Sumber perlindungan utama kita adalah Tuhan. Dia adalah sumber kehidupan. Semua daripada Tuhan. Asalnya kehidupan dari Tuhan. Dalam Mazmur kita pada hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur merincikan di sana bagaimana Tuhan itu dapat menjadi sumber perlindungan yang utama. Ada beberapa hal menurut pemazmur, kalau kita gali dari bacaan kita ini, ya, yang menjadikan Tuhan itu sebagai sumber perlindungan yang utama di dalam hidup kita. Yang pertama alasannya adalah karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tadi pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu yang menjadikan langit dan bumi. Nah Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca tentang peran Tuhan di dalam penciptaan ini, maka peran pencipta sebagaimana yang Alkitab saksikan mulai dari kitab Kejadian itu selalu dikaitkan dengan pemeliharaan. Tuhan tidak pernah menciptakan lalu membiarkannya begitu saja. Dia memelihara semua ciptaannya. Ada yang disebut dengan recreation, terus menerus, kontinuitas dan pemeliharaan. Artinya selalu ada hari baru, selalu ada bulan baru, tahun baru. Selalu ada pertumbuhan dan kelahiran. Selalu ada pembaharuan, perbaikan, penyembuhan kehidupan. Baik alam maupun makhluknya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengatakan karena Tuhan selalu mengawasi dan melindungi. Pengawasan dan perlindungan Tuhan itu melampaui apa yang dapat dilakukan oleh manusia
atau oleh lembaga manapun. Ini yang harus kita pahami. Sehebat-hebatnya pasukan negara, bahkan pasukan PBB yang terhebat sekalipun bisa lelah. Mereka bisa kehabisan daya, kehabisan dana, bisa gagal dalam melindungi, bisa ditaklukkan oleh kejahatan dan terorisme. Tetapi Tuhan, Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak pernah gagal. Tuhan tidak akan gagal melindungi kita. Bahkan sekalipun kita diizinkan untuk berjalan di tengah bahaya, akhirnya kita akan lolos juga. Akhirnya kita pasti akan bisa melewatinya. Kita akan menang atasnya. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 35 mengatakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Entahkah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Inilah sebabnya kenapa pemazmur menganggap bahwa Tuhan itu sebagai sumber perlindungan yang utama. Karena Dia mengawasi dan melindungi. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan mengendalikan kehidupan. Mengendalikan artinya bukan hanya sekedar menguasai, tetapi juga memproses Bapak Ibu. Mengarahkan dan mengubah kehidupan. Karena itu jangan gentar jika kita menemui tekanan. Jangan buru-buru kita memprasangkai Tuhan. Apalagi menyalahkan Tuhan. Sabar saja, tunggu. Tuhan akan ubahkan. Ikuti prosesnya Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tabah, kita harus kuat. Kita percaya bahwa Tuhan itu pasti bisa mengendalikan kita. Yang keempat Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahwa pemeliharaan, proteksi dan kendali atas kehidupan kita itu tidak terbatas. Perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau proteksi asuransi saja bisa mencakup bermacam-macam. Kita membeli kuota, ada yang istilahnya kuota unlimited. Kalau asuransi dan kuota saja sedemikian, apalagi Tuhan kita Bapak Ibu. Tuhan yang super power. Kasih dan kuasa, pemeliharaan, proteksi, kendali atas kita tidak terbatas. Oleh karena itu, Pasti Tuhan itu akan menjadi tempat perlindungan yang ampuh bagi kita. Nah Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan semua fakta-fakta itu, mengapa kita masih sering meragukan Tuhan? Mengapa manusia masih berpaling dari Tuhan dan mencari perlindungan yang semu di tengah-tengah dunia ini? Mengandalkan perisai dunia bisa dan sah-sah saja Bapak Ibu. Tetapi perhatikan bahwa itu semua sesungguhnya hanya alat di tangan Tuhan. Itu semua bukan keutamaan bagi kita. Semua itu mempunyai titik lemahnya, mempunyai kerentanannya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Gunung-gunung batu di Israel. Di gurun sekitar Israel adalah batu-batu yang kokoh keras. Ada banyak gua-gua perlindungan dari angin, badai, pasir. Dari binatang buas atau dari serangan musuh. Tetapi bukan itu jawaban yang dicari oleh pemazmur. Perhatikan. Dia merasa gentar Bapak Ibu. Dan bagi dia semua yang tadi itu tidak cukup kuat untuk melindunginya. Gunung-gunung batu itu tidak cukup kuat untuk melindunginya. Dia tahu bahwa di atas semuanya itu ada tangan Tuhan yang utama. Yang dapat diandalkan. Yang tidak terbatas. Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan. Bagi kita sekarang ini. Yang dengan takut
dengan putus asa, dengan hati ciut, dengan cemas. Kita mencari ke sekeliling kita apa yang bisa melindungi kita dari gelombang kehidupan ini. Maka saya mau mengatakan, sebagaimana firman Tuhan katakan, berhentilah mencari di gunung-gunung. Galilah dalam hati kita, Bapak Ibu, di dalam kedalaman jiwa kita, di dalam keheningan iman kita, pasti kita akan melihat Tuhan di sana. Dengan tangan kuasanya yang dapat diandalkan dan tanpa batas akan menaungi kita. Tidak ada yang dapat menyakiti kita. Mungkin kita akan sedikit mengaduh, tetapi percayalah kita tidak akan jatuh. Karena Tuhan adalah pelindung sejati kita. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah dan imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu. Kami belajar dari pemazmur yang dalam keadaan krisis dan genting mencari perlindungan di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta dan pemelihara hidup kami. Karena Tuhan selalu mengawasi dan melindungi kami. Karena Tuhanlah yang mengendalikan hidup kami. Dan karena pemeliharaan serta proteksi Tuhan atas kehidupan kami itu tidak terbatas. Kami mau menyerahkan Tuhan segala kelemahan kami, segala kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan kami hanya kepada Tuhan yang sanggup dan mau menolong kami. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sekali lagi kita diingatkan bahwa perlindungan yang sejati ialah dari Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Sekalipun kita diizinkan untuk melewati badai kehidupan, kita mau tetap percaya bahwa tangan Tuhan yang akan senantiasa melindungi kita, mengawasi kita, dan memelihara hidup kita tanpa batas. Kini kita telah sampai pada penghujung ibadah pada pagi hari ini. Mari sekali lagi kita angkat satu lagu pujian. Terima kasih pada Allah, kita pujikan dengan bangkit berdiri. Terima kasih pada Allah untuk keselamatanku, memberkati, menyertai, dan menguatkan aku di waktu susah atau senang, di pagi atau
Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkatimu dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan bagi saudara-saudari. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Ibadah kita telah selesai. Tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati.